Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, baru saja memulai pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York City. Namun, beberapa delegasi dari beberapa negara memilih untuk keluar dari ruangan. Apakah mereka tidak setuju dengan pidato Netanyahu? Ataukah mereka ingin menunjukkan protes terhadap kebijakan Israel? Netanyahu memulai pidatonya dengan bersumpah untuk melawan fitnah. Dia mengklaim sengaja datang ke PBB untuk berbicara di hadapan delegasi negara. Setelah saya mendengar kebohongan dan fitnah yang ditujukan kepada negara saya oleh banyak pembicara di podium ini, saya memutuskan untuk datang ke sini dan meluruskan semuanya, kata Netanyahu. Dalam pidatonya, Netanyahu juga memperingatkan bahwa Israel akan menyerang Iran jika diserang terlebih dahulu. Dia mengatakan Israel dapat mencapai bagian manapun di Iran. Saya punya pesan untuk para tiran Teheran. Jika kalian menyerang kami akan menyerang kalian, kata Netanyahu. Tidak ada tempat di Iran yang tidak dapat dijangkau oleh tangan panjang Israel, dan hal itu berlaku di seluruh Timur Tengah, imbuhnya. Kelompok Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, mengatakan militannya menembakkan roket di wilayah kota Haifa di Israel Utara. Serangan itu merupakan respon atas insiden ledakan massal pagar pada pekan ini yang dituduhkan kepada Israel. Ledakan perangkat komunikasi pagar terjadi di sejumlah wilayah Lebanon pada Selasa, 17 September, waktu setempat di seluruh area yang menjadi markas Hizbullah di pinggiran selatan Beirut dan lembah Bekaa bagian timur. Sehari berselang, ratusan walkie-talkie yang digunakan anggota Hizbullah juga meledak di Lebanon pada Rabu, 18 September. Ledakan massal itu mengakibatkan 37 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Pemerintah Lebanon dan kelompok Hizbullah menuduh Israel sebagai dalang di balik ledakan massal tersebut. Apakah Israel benar-benar terlibat dalam insiden ini? Ataukah ini hanya sebuah tuduhan tanpa bukti? Pada Minggu, 22 September, Hizbullah menembakkan roket dengan menargetkan serangan ke kota Haifa di Israel Utara. Israel juga menargetkan serangan ke fasilitas produksi militer dan pangkalan udara Israel. Serangan itu sebagai tanggapannya terhadap insiden ledakan massal pagar pada pekan ini yang dituduhkan kepada Israel. Dalam tanggapan awal, terhadap ledakan pagar dan radio dua arah pada hari Selasa dan Rabu, Hizbullah mengebom kompleks industri militer Rafael di Israel Utara dengan puluhan roket Katyusha, Fadi 1 dan Fadi 2, kata kelompok tersebut dalam pernyataan. Hizbullah juga mengatakan pihaknya menargetkan pangkalan dan bandara Ramat David, sekitar 45 km dari perbatasan, 2 kali dalam semalam dengan puluhan roket Fadi 1 dan Fadi 2, sebagai respons terhadap serangan berulang Israel yang menargetkan berbagai wilayah Lebanon dan menewaskan banyak warga sipil. Pangkalan udara Ramat David termasuk bagian terdalam dari wilayah Israel yang menurut kelompok itu telah menjadi target. Pangkalan udara dan situs Rafael keduanya muncul dalam rekaman pesawat nirawak yang dirilis Hizbullah dalam beberapa bulan terakhir, dalam video yang dilihat sebagai bank target potensial bagi kelompok itu jika terjadi konflik yang meluas. Pada hari Sabtu, tentara Israel mengatakan bahwa mereka menyerang secara luas di Lebanon Selatan setelah mengidentifikasi persiapan Hizbullah untuk menembaki wilayah Israel. Mereka juga mengatakan bahwa pesawatnya menyerang ribuan laras peluncur yang siap segera digunakan untuk menembaki wilayah Israel. PM Israel Benyamin Netanyahu memberi tanggapan. Tidak ada negara yang dapat menoleransi serangan terhadap warganya, serangan terhadap kota-kotanya. Dan kami, negara Israel, juga tidak akan menoleransinya, kata Netanyahu. Netanyahu menyampaikan pernyataan pertamanya sejak serangan udara pada hari Jumat di Beirut yang menewaskan komandan Hizbullah, dan ledakan mematikan perangkat komunikasi di seluruh Lebanon awal minggu ini. Israel mengaku telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Hizbullah.
Namun ia tidak secara langsung menyebutkan insiden-insiden spesifik tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melancarkan serangkaian serangan terhadap Hizbullah yang tidak pernah dapat dibayangkannya, katanya. Saya jamin mereka akan menerima pesannya, tambah Netanyahu. Ia bersumpah untuk memulihkan keamanan di wilayah utara Israel dan mengakhiri konflik dengan Hizbullah. Apakah konflik ini akan berlanjut? Ataukah akan terjadi kesepakatan damai antara Israel dan Hizbullah? Kita tunggu perkembangan berita selanjutnya.